Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya senang sekali akhirnya kita bertemu lagi di acara After Lunch CEC Alumni Series. Kita ada di series yang ke-11 saat ini ya. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, jarak antara yang ke-10 sama yang ke-11 cukup jauh Bapak Ibu ya. Tapi anyway saya tetap bersyukur karena pada akhirnya kita bisa ketemu. Ini adalah kelas yang terakhir di tahun 2022, nanti kita ketemu lagi di tahun 2023 ya. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu mari kita berdoa dulu, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, yang sungguh baik dalam kehidupan kami, Bapa kami yang tidak pernah putus memberikan berkat dan belas kasihannya ke dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena hari yang baik, karena hari yang baru, hari di mana kami boleh bertemu dengan teman-teman semua, kami boleh beracara bersama di After Lunch CEC Alumni Series yang ke-11 ini. Kami mau memulai acara kami Tuhan, kiranya Tuhan sendiri hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan yang memberi hikmat kepada kedua pembicara kami hari ini, Tuhan memberi hikmat kepada panitia, Tuhan memberi hikmat juga kepada setiap kami yang hadir, yang mengikuti acara ini. Kami boleh belajar hari ini Tuhan. Dan kiranya apa yang nanti disampaikan itu boleh kami bawa pulang, kami resapi, dan lalu kami lakukan ketika kami kembali melayani anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kami lewat kelas-kelas kami di sekolah. Kami mau berdoa untuk jaringan internet, kami mau berdoa untuk setiap perangkat yang sudah ada, yang Tuhan izinkan tercipta, dan pada siang hari ini akan kami gunakan. Kiranya semuanya boleh berfungsi dengan baik, internet boleh jaringannya stabil, sehingga kami bisa mengikuti acara ini juga dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan acara kami hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus hadir dalam hati kami untuk membuka hati, pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar, kami boleh diubahkan, dilembutkan, sehingga kami bisa belajar sesuatu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucapkan syukur. Amin. Ya, dan saya akan bantu untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Ini topik kita hari ini ya Bapak Ibu ya, Project Based Learning dalam pembelajaran PAUD. Kira-kira bisa nggak ya anak-anak PAUD itu dikasih project based learning ya. Nah, nanti tapi jawabannya bukan saya yang kasih, tapi dua rekan saya yang hari ini sudah bersiap-siap ya. Berikutnya, oke, Bapak Ibu kalau ada yang baru kenal dengan ACSI Indonesia, bolehlah mampir ke website kami di acsi.id. Silakan lihat semua layanan yang kami punya. Mau cek apapun di sana ada, silakan. Mau kontak kami juga di sana ada ya. Lalu, nah tadi kalau sempat lihat video ya, ada Christian Educator Certification, CEC. Apa sih CEC itu? CEC itu ada juga bisa masuk dan lihat di acsi.id/CEC. Harusnya ini linknya simple ya, singkat, jadi mudah dihafal. Nah, lalu yang berikutnya Kairos Stores. Ini adalah salah satu bentuk usaha kami untuk kami bisa tetap eksis dan melayani kebutuhan para pendidik khususnya untuk buku ya. Nah, Kairos Stores ini adalah toko buku online kami yang kami baru kembangkan semasa pandemi ini karena kami nggak bisa pergi kemana-mana, jadi kami buka aja tokonya online gitu ya. Anda bisa main-main ke sana, cek kira-kira ada buku apa ya yang cocok dengan kebutuhan saya di acsi.id/Kairos. Next. Ya, ini adalah jadwal acara kita hari ini Bapak Ibu semua. Tadi sekarang kita ada di pembukaan dan pengumuman. Kemudian nanti sesi pertama akan dibawakan oleh Ibu Dewi Sartika. Nah, Ibu Dewi Sartika ini adalah alumni CEC. Tadi yang sudah sempat saya mention, cycle yang pertama di Palembang. Tapi sekarang Ibu Dewi Sartika ini sedang menjadi mahasiswi tingkat akhir program pasca sarjana UNJ. Ya, nanti beliau akan membawakan sesi pertama. Nah, lalu dilanjutkan oleh pembicara saya yang kedua, yaitu Ibu Yuniarti Setia, MED. Nah, beliau ini adalah alumni dari CEC juga, cycle yang ke-8 di Jakarta. Saat ini Ibu Yuni ini menjabat sebagai kepala sekolah di SPH Lipo Village. Ibu Dewi Sartika ini SE ya gelarnya Bapak Ibu. Tidak tertulis di papan, tapi saya harus membacakan juga. Nah, nanti setelah dua kali sesi pemaparan oleh dua rekan saya ini, kita akan screen break selama 5 menit, kemudian saya lanjutkan dengan mukbasar. Nah, ada rekan saya Pak Daniel yang nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu mungkin ada
buku-buku yang nanti akan kami jelaskan, sedikit kami jelaskan itu mungkin adalah buku-buku yang sedang Bapak Ibu perlukan gitu ya. Jadi nanti silakan didengarkan penjelasan dari Pak Daniel. Nah, berikutnya setelah berbahasa selama sekitar 10 menit kita akan masuk ke Q&A dan nah ini yang terakhir ada games-nya Bapak Ibu. Nah, games-nya ini kalau yang mau ikut ayo ikut karena nanti pemenangnya akan mendapat 2 orang pemenang nanti akan mendapatkan hadiah dari kami, itu ada mystery gift ya. Jadi saya tidak akan buka dari depan apa hadiahnya, tapi pasti saya kirimin hadiah. Boleh deh tanya sama peserta yang sebelumnya, hadiahnya pasti kami kirim, nanti saya yang kontak Anda kalau memang Anda menang ya. Tapi ikuti dulu games-nya, berusaha untuk menang, nanti Anda akan saya kontak, saya kirimin mystery gift-nya. Lalu terakhir kita tutup sesi kita dengan foto bersama, dan tentu saja penutup kita tutup dalam doa. Itu selama 5 menit. Next. Nah, itu susunan acara. Sekarang saya mau menyambut dulu nih, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Kalau saya rangkum ya dari pendaftaran, itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bogor, Purwodadi, Semarang, Klaten, Manado, Jember, dan Lumajang. Kalau misalnya ada yang tidak tersebut kotanya, saya mohon maaf Bapak Ibu, karena setahu saya tadi jam 1 kami sudah mulai persiapan untuk Zoom-nya, itu masih ada beberapa peserta yang baru mendaftar. Jadi kalau sampai ada yang tidak tertulis di sini kotanya, saya mohon maaf. Tapi percayalah bahwa kami tetap senang menerima Bapak Ibu semua. Welcome para peserta, kita hari ini akan bersama-sama belajar ya. Berikutnya. Nah, ini sudah saya bagikan bahannya di WA Group, tapi saya mau sedikit saja review ya Bapak Ibu supaya kita sama-sama ngeh nih, udah baca, tapi sekarang saya jelaskan juga. Nah, memang kita memakai satu LMS baru, satu platform baru namanya ArtNet. Agak ribet ya Bu ya? Iya, karena kita juga sama-sama belum terbiasa. Kami juga sudah ribetnya beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, tapi kami berharap dengan akun yang ArtNet ini, Anda hanya perlu satu akun itu saja. Nanti next ke depannya kalau Bapak Ibu mau gabung lagi dengan acaranya ACSI, tinggal masuk saja login, lalu tinggal cari acaranya apa sih, tinggal daftar di situ langsung. Jadi nggak perlu bikin akun lagi berikutnya, tapi semuanya sudah ada di sana. Nah, materi dan feedback atau evaluasi ya, nanti Bapak Ibu juga bisa isi di sana langsung gitu. Caranya login ke artnet.id, lalu cari kegiatan mendatang, pilih after lunch. Berikutnya. Nah, kalau mau cari materi bisa masuk tuh di sebelah kanan ada logo icon tanda serunya, tanda seru ke bawah gitu ya, logo icon unduh ya. Nah, nanti di bagian resources itu bisa mengunduh materi di sana, ada ikonnya unduh, langsung diklik, nanti materinya diunduh. Tapi kalau untuk mengisi survei, ada nanti tulisannya survei gitu ya. Anda silakan masuk ke sana, lalu mengisi survei, mengisi feedback. Kami juga butuh feedback gitu. Berikutnya, satu lagi, sorry, balik lagi sebentar. Nah, batas pengisiannya tanggal 10 Oktober ya Bapak Ibu, saya tunggu sampai 10 Oktober. Setelah itu, saya akan membuatkan sertifikat. Jadi yang akan saya buatkan sertifikatnya adalah Bapak Ibu yang mengisi absensi. Harusnya kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk saya di WA Group, Anda sudah sekaligus melakukan absensi dan masuk ke Zoom gitu. Nah, tapi kalau yang belum, seharusnya masih bisa, tapi saya tunggu sampai 10 Oktober. Yang mendapat sertifikat adalah yang hadir dan yang mengisi survei atau evaluasi gitu ya, supaya jelas di awal. Jadi kalau Anda tidak mengisi ya saya tidak akan memberikan sertifikatnya. Gitu. Atau Anda tidak hadir, saya juga tidak akan memberikan sertifikatnya. Begitu ya. Berikutnya untuk sertifikat. Nah, Bapak Ibu nanti juga sertifikat acara ini akan saya upload juga di akun ArtNet Anda. Yang pertama caranya login di artnet.id, kemudian di sebelah kanan atas ada icon 3 garis, di kiri atas, sorry bukan di kanan, di kiri atas itu nanti bisa diklik, next. Nah, bisa pilih profil nanti, nah itu diklik profil, berikutnya ada nanti scroll, ada surat dan dokumen. Nah, nanti di sana akan keluar semua event-event yang sudah pernah Bapak Ibu ikuti gitu. Berikutnya, nah salah satu nanti misalnya pilih salah satu nanti after lunch itu ya, muncul after lunch, silakan diklik, di situ nanti bisa unduh file, tulisannya memang unduh file surat dokumen, tapi di situ seharusnya nanti adalah sertifikat Bapak Ibu. Gitu. Next. Sebentar saja ACSI updates. Apa sih yang ada terjadi di ACSI? Apa sih yang akan kami lakukan dalam beberapa bulan ke depan ini? Next. Ya, tadi saya sudah sempat bilang ya, ini adalah after lunch yang terakhir tahun 2022, jadi kita akan ketemu lagi nanti di 2023. Next. Bapak Ibu, memang acara ini tidak dipungut bayaran atau free ya.
Afterlunch ini free, tetapi kalau memang ada Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, kami dengan senang hati menerimanya. Persembahan kasih bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Next. Sedikit promo event kami, ada acara Parenting Learning Series. Apakah keluargaku stres? Kenali tanda-tandanya. Nah, kalau Anda tertarik, bisa langsung masuk ke acsi.id/PLS. Ini di website kami juga ada. Ini nanti akan diselenggarakan pada tanggal 19 November. Berikutnya, yang punya anak-anak muda, yang punya anak-anak yang masih muda atau yang nggak ada ya, ini semua guru PAUD ya, tapi mungkin di gereja ada yang pelayanan di pemuda remaja. Bapak Ibu, kami punya Youth Mission Conference. Kita concern sekali dengan misi. Kita mau bahwa anak-anak muda ini peduli dengan misi, mereka kenal dengan misi. Nah, yang pertama ada IG Live, Youth You Matter. Ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, kami bekerja sama dengan The Passion Project. Silakan kalau ada yang mau ikut atau mau ngajak anak-anak pemudanya atau siapa saja yang Anda kenal, nanti 29 Oktober 2022. Nah, lalu event besar kami YMC itu ada di tanggal 8-9 November untuk yang bahasa Inggris dan 11-12 November yang berbahasa Indonesia. Nah, ini masih agak panjang. Kami akan membahas 3 krisis yang ada di dunia saat ini, lingkungan, ekonomi, dan juga self-identity. Ya, itu yang kami mau bagikan. Kami mau anak-anak muda aware tentang itu semua. Next. Oke, sudah selesai. Baik, pengumumannya sudah selesai. Saya mau langsung saja berikan waktunya kepada Miss Dewi. Ya, kita spotlight dulu Miss Dewi supaya semuanya tahu. Ya, Bapak Ibu, ini namanya Miss Dewi Sartika. Dia akan membawakan sesi yang pertama. Saya tidak mau panjang-panjang, silakan langsung Miss Dewi. Terima kasih Bu Erlita. Terima kasih juga untuk para Bapak Ibu guru. Ada bapaknya ya di sini ya, walaupun temanya PAUD biasanya didominasi sama kaum wanita, tapi saya berterima kasih untuk kehadiran para peserta, Bapak maupun Ibu guru, atas kesediaannya ya. Saya tahu ini jam-jam kritis ya, semoga masih bisa fokus walaupun udah siang, udah sekitar jam 2 lewat ini. Oke, saya coba share screen ya Ibu. Nanti dipastikan juga, nanti boleh diingatkan juga kalau misalnya waktu saya udah mau habis ya. Oke. Bisa dilihat ya screen saya? Oke. Oke, langsung aja. Jadi hari ini topik yang akan kita bahas itu seputar project based learning dalam pembelajaran PAUD. Sebelumnya saya akan coba tanyakan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di hari ini ya, pada hari ini, tentang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan project based learning. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga mungkin yang masih bingung, sudah terbiasa melakukan ini, atau mungkin saya nggak paham gitu, saya belum tahu gitu, saya belum mengerti. Tapi nggak apa-apa, nanti coba masuk di website Mentimeter. Saya minta tolong Ibu Erlita boleh share link-nya di kolom chat. Nanti bisa sekalian saya sharing juga sebentar. Miss Dewi, mohon maaf, handphone saya terlempar keluar dari Zoom. Jadi ini, iya saya nggak bisa share. Oke. Saya coba sharing di chat ya untuk kodenya sebentar. Oke, apa sudah bisa? Sudah terlihat ya di chat ada? Oke. Terlihat Bapak Ibu sekalian? Nanti boleh di-share di situ. Saya boleh kasih waktu untuk menjawab pertanyaannya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Oke. Mungkin akan terlihat di sini. Apa sih yang dimaksud dengan project based learning? Mungkin sudah ada yang paham atau mungkin sekolahnya sudah mulai
pakai ini gitu ya untuk proses pembelajaran di sekolah, di kelas gitu. Atau mungkin ada yang masih bingung, nggak apa-apa, boleh di-share aja sepengetahuannya tentang project based learning itu apa gitu. Oh, ada yang bilang belum paham, oke, nggak apa-apa. Yang lain silakan masih ditunggu. Tadi waktunya 2 menit ya. Oke, ada yang bilang kolaborasi, bebas berkreasi. Ada lagi, silakan. Yes, berbasis proyek, karya, oke. Anak yang membuat proyek, pengalaman langsung, oke, belajar dari pengamatan, anak membuat proyek yang sudah dipelajari, oke. Ada lagi? Oh, ada yang mengatakan bahwa ini sudah dipelajarin, belum paham juga, belajar dari pengamatan, ada karya, pengalaman langsung, kolaborasi. Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi ini pendapat dari teman-teman sekalian ya. Saya panggilnya teman-teman aja ya, karena juga di sini kita sama-sama belajar. Oke, nah di sini nggak ada yang salah sih. Ini ada juga yang mengatakan bahwa belum paham tentang project based learning itu apa. Maka dari itu kita akan pelajari sama-sama. Saya coba share screen lagi untuk share screen saya yang di PPT. Sebentar. Oke, terlihat ya. Oke, tadi saya tanyakan kan project based learning itu apa gitu. Sekarang saya coba tanya nih sama teman-teman sekalian gitu ya, Bapak Ibu guru sekalian. Coba deh kita lihat gambar-gambar yang ada di sini gitu. What do you think? Apa sih yang ada yang muncul dari di benaknya gitu ya, di pikirannya Bapak Ibu sekalian gitu tentang gambar-gambar yang saya tampilkan ini gitu. Mungkin boleh ditulis di kolom chat gitu. Kolom chat aja ya, boleh. Apapun pendapatnya, nggak ada yang salah gitu, silakan. Silakan. Oke, ini ada yang tulis, anak terlihat bosan dari Miss Salome. Ya, Salome ya, benar ya? Oke, teacher center. Oke, anak nggak semangat dalam belajar. Ada dari Ibu Ivana tadi, dari ini Pak Wahyu ya? Ibu ya, Ibu Wahyu. Sorry ya. Oke, anak nggak semangat dalam belajar. Ini kurang berminat. Ini dari Bu Weni. Ada lagi kah? Oke. Benar ya, kalau kita lihat di foto-foto yang sudah saya tampilkan ini anaknya kayaknya nggak niat belajar nih. Bukan nggak niat ya, sebenarnya membosankan, benar. Jadi anak nggak fokus, jadi tidak tertarik dengan apa yang mau mereka pelajari gitu. Dan terlihat di gambar yang pertama di sini, anak itu lebih pada ngerjain lembar kerja ya, worksheet ya. Terus di sini anaknya bosen, di sini udah kepalanya ditaruh di atas meja, udah bosen, terus ini nggak dengerin gurunya gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi sebenarnya, dan pasti pernah terjadi dan kita pernah mengalami ya sebagai seorang guru, ini terjadi di kelas kita. Ya kan? Di kelas saya pun juga waktu saya jadi guru PAUD, jadi guru TK, itu hal seperti ini sangat sering terjadi gitu. Nah, untuk itulah ada sebuah approach atau pendekatan atau metode yang namanya project based learning yang kita bisa gunakan di
pembelajaran, proses pembelajaran di anak usia dini gitu ya. Seperti apa sih gitu ya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, di sini proyek itu merupakan suatu proses investigasi. Jadi ada proses investigasi mendalam tentang suatu topik yang menarik untuk dipelajari gitu ya. Tentunya untuk proses investigasi berarti anak diizinkan untuk menyelidiki. Ada proses penyelidikan di situ. Yang tadi sudah dijelaskan ya, sudah sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah di Mentimeter tadi menjelaskan, wah itu ada proses kolaborasi segala macam ya, tadi sudah di-sharing gitu kan. Nah, untuk investigasinya sendiri, jadi anak-anak itu bisa melakukannya, itu bisa melakukan secara kelompok kecil atau kelompok besar, atau juga secara individual untuk proses investigasinya sendiri. Nah, berikutnya, pembelajaran berbasis proyek pada pendidikan anak usia dini itu sebenarnya berfungsi sebagai metode pembelajaran. Beda banget sama misalnya PBL, saya singkat PBL aja ya, Project Based Learning itu pada misalnya level SD, SMP, atau SMA, itu pembelajarannya lebih sistematis gitu ya. Tapi untuk PAUD sendiri itu sebagai salah satu dari metode pembelajaran atau approach atau pendekatan yang bisa kita gunakan dalam cara kita ya mengajar gitu ya, learning style kita gitu di kelas. Oke. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada penjelasan lagi bahwa kegiatan proyek itu adalah suatu petualangan investigasi anak dengan pendampingan guru. Nah, kalau misalnya di lembaga PAUD itu ya, di pendidikan PAUD perlu sekali pendampingan daripada guru PAUD untuk mendampingin anak pada proses investigasi tadi ya. Waktu dia mencari tahu, waktu dia menyelidiki tentang hal-hal yang menarik minat dan perhatian anak, sehingga anak tadi itu dapat mengalami proses mencari tahu. Apa sih Bu yang diinvestigasi? Apa sih yang diamatin gitu oleh anak-anak di PAUD? Itu adalah apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar anak-anak itu gitu loh, yang real life gitu ya, yang bisa diamati oleh mereka di kehidupan, di lingkungan mereka, di sekitar mereka gitu ya, di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tujuannya itu adalah memang untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Oke, selanjutnya, kenapa sih proyek itu penting? Jadi di sini kita tahu ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia itu mengatakan bahwa proyek itu atau proyek itu ya merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Kenapa sih butuh interaksi dengan lingkungan sekitar? Karena dengan begitu anak-anak akan menjadi lebih peka. Anak-anak akan menjadi lebih kritis ya. Dia akan lebih peka dan belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya ada di sekitar mereka gitu ya. Jadi dengan memberikan pelajaran-pelajaran atau mengemas suatu pembelajaran itu dengan proyek gitu ya, membuat sesuatu gitu ya, hands on gitu ya ceritanya nih. Terus ini juga ada rekomendasi dari UNESCO MGIEP di tahun 2019 bahwa pembelajaran itu haruslah kontekstual yang bernuansa lokal. Jadi ini berhubungan dengan ciri khas suatu daerah gitu ya. Jadi beda nih mungkin yang misalnya guru yang mengajar misalnya di Jakarta atau guru yang mengajar misalnya di Palembang itu mungkin berbeda ya ciri khas dari suatu daerah itu, dan itu bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya ini juga proyek itu penting karena ini berkaitan dengan pembelajaran yang kontekstual, kepekaan akan lingkungan dalam masyarakat, kompetensi global abad 21 dan sustainable development. Nah, tahu nggak Bapak Ibu guru apa sih kompetensi global abad 21 yang harus dimiliki oleh anak-anak? Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Jadi kompetensi global abad 21 yang harus dimiliki anak-anak itu atau dimiliki oleh seorang pelajar itu adalah 4C ya. Jadi yang berhubungan dengan kreatif, collaboration, terus ada communication, dan juga yang terakhir adalah critical thinking. Jadi itu yang kita mau untuk anak-anak kita punya gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memasukkan project based learning ini dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ada 2 prinsip dalam project based learning. Yang pertama, itu adalah memberikan kesempatan pada anak. Nah, kesempatan seperti apa sih yang kita berikan gitu? Kesempatan untuk mereka boleh bereksplorasi pada lingkungan sekitar mereka gitu. Terus
berikan mereka kesempatan untuk mereka bisa mengembangkan pemikiran dan juga kerjasama satu dengan yang lain. Kan tadi ada yang tulis kolaborasi. Nah, itu benar tuh. Harus ada kerjasama antara anak satu dengan anak yang lain dalam sebuah kelompok kecil maupun besar gitu nantinya. Dan kita memberikan kesempatan itu kepada anak. Sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka, minat mereka, ketertarikan mereka masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah problem solving. Problem solving itu artinya berkenaan dengan pemecahan masalah ya. Nah, seperti apa? Nah, di sini sejak dini anak-anak itu sejak dini nih, sejak di PAUD, anak-anak itu dilatih untuk mereka boleh punya inisiatif-inisiatif yang kreatif sehingga nantinya mereka mampu menciptakan solusi-solusi kreatif untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dari mulai PAUD, dari mulai sejak dini gitu, mulai usia dini gitu ya. Sehingga nantinya pada saat mereka ketemu masalah nih, mereka nggak mudah putus asa, mereka nggak mudah down, nggak mudah sedih gitu ya. Terus mereka juga senang gitu ya untuk mempelajari hal-hal baru. Oke. Jadi ada kepercayaan diri gitu ya untuk anak-anak kita. Kan kita pasti bangga kalau kita lihat anak-anak kita kayak wah mereka bisa mandiri, mereka bisa memecahkan masalah, mereka berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu yang menjadi tujuan kita ya dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ini manfaat proyek, manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran PAUD. Bisa kita lihat di sini misalnya mengembangkan kekuatan dan kemampuan individu, lalu meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah kreatif, lalu memperoleh rasa memiliki dari proses belajar, lalu memunculkan kebiasaan berpikir tingkat tinggi dan berpikir proses, lalu meningkatkan daya ingat atas pembelajaran yang dialaminya, lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengurangi masalah-masalah perilaku di kelas. Nah, ini berbagai macam manfaat yang bisa didapat oleh anak gitu ya. Tentunya dalam proses pembelajaran yang berkenaan dengan proyek gitu ya, yang kita bisa lakukan di kelas maupun di luar kelas gitu ya. Nah, dengan ini sebenarnya anak-anak itu potensinya digali lebih lagi gitu ya, digali lebih lagi sehingga anak itu akan memungkinkan mereka akan menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bisa memecahkan masalah-masalah dengan cara-cara yang kreatif. Oke. Selanjutnya, nah ini mengapa sih PBL dalam pembelajaran PAUD? Bagaimana PBL dalam pembelajaran PAUD? Mungkin ada yang bingung ya. PBL dalam pembelajaran PAUD kok gimana ya, Bu? Kayaknya rumit banget ya mau bikin project gitu kan. Waktunya itu loh, Bu, kayak gitu. Waktunya itu sangat kami punya waktu cuma sedikit, Bu, kalau di kelas gitu. Gimana sih, Bu? Nah, ini sebelum saya sampaikan bagaimana project based learning itu dilakukan dalam proses pembelajaran PAUD, perlu diketahui oleh kita semua sebagai pendidik PAUD, khususnya bahwa suatu proyek itu harus kontekstual, ya, harus relevan, dan harus sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, baik itu dengan yang ada di lingkungan sekitar dan baik itu juga yang ada di sekolah gitu ya. Dan itu artinya bahwa anak yang di sekolah lain, di sekolah A, itu proyeknya bisa berbeda dengan anak yang di sekolah B gitu ya. Jadi itu memang kembali lagi pada kebutuhan si anak sendiri dan memang tadi yang saya jelaskan bahwa harus kontekstual, relevan dan harus sesuai dengan sumber daya yang dimiliki baik itu yang ada di lingkungan sekitar maupun yang ada di sekolah dan di luar sekolah begitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi bagaimana PBL pada pembelajaran PAUD? Yang pertama harus mengeksplorasi topik yang akan diambil. Nanti topik ini akan terlihat jelas pada saat guru nanti membuat peta konsep. Nanti saya akan ada penjelasan tentang peta konsep di sini ya. Terus yang kedua itu mengidentifikasi ketersediaan sumber daya. Nah, sumber daya ini bisa berhubungan dengan narasumber misalnya, yang pada misalnya berhubungan dengan proyek ya, tentunya proyek akan kita lakukan gitu, narasumber, lalu media pembelajarnya akan kita gunakan gitu ya, atau mungkin lokasi atau tempat-tempat yang nantinya diperlukan untuk lebih menjelaskan tentang proyek yang akan kita lakukan. Lalu berikutnya adalah menyiapkan beberapa pengetahuan dasar yang sesuai dengan proyek. Nah, di sini sangat berhubungan sekali dengan proses investigasi nanti.
proses anak-anak pada saat dia menyelidiki, mencari tahu seperti itu ya. Lalu menyiapkan beberapa pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka tahu ya, open-ended question. Jadi nggak cuman apa, siapa, tapi lebih pada bagaimana, begitu ya. Lalu mengapa. Nah itu akan sebagai pemantik untuk anak lebih ingin tahu nantinya tentang proyek yang akan dilakukan. Gitu. Selanjutnya, nah ini contoh penerapan PBL dengan tema Aku Sayang Bumi. Yang mungkin tema ini ada yang beberapa udah tahu, kok Aku Sayang Bumi temanya dari mana ya? Saya coba ambil dari salah satu profil belajar Pancasila untuk pendidikan anak usia dini. Salah satunya adalah Aku Sayang Bumi. Nah di sini boleh dilihat, ini ada 3 hal sebenarnya yang harus dibahas. Ini bisa dilakukan guru, bisa bersama-sama dengan anak juga, nanti bekerja sama. Temanya Aku Sayang Bumi. Lalu sumber belajarnya apa saja? Ini saya coba kasih pointer ya. Di sini sumber belajarnya, lalu ada kemungkinan solusi, lalu ada permasalahan yang muncul gitu ya. Sumber belajarnya bisa media gitu ya, misalnya berupa video atau buku gitu ya, atau mungkin di sini juga narasumbernya siapa aja misalnya yang diperlukan. Kemungkinan narasumber mungkin bisa petani, ahli botani, pencinta binatang atau pecinta lingkungan, bisa juga. Temanya di sini kan Aku Sayang Bumi ya gitu ya. Lalu tempat yang bisa dikunjungi gitu ya. Di sini misalnya lingkungan sekitar sekolah, tempat daur ulang sampah dan lain sebagainya. Nah, Aku Sayang Bumi kan macam-macam ya topiknya itu. Misalnya bisa juga topiknya di sini saya coba ambilkan tadi di awal itu saya harus jelaskan ya. Topiknya itu berhubungan atau masalahnya itu akan berhubungan dengan misalnya sampah gitu ya. Sampah yang ada di sekitar gitu ya. Nah, permasalahan yang muncul itu misalnya seperti ini, sampah misalnya dibuang sembarangan, sampah tidak dipilah, sampah plastik yang menggunung gitu ya, yang menyebabkan polusi udara dan air, pohon yang banyak ditebang gitu ya. Udara panas, satwa kehilangan habitat, banjir, tanah longsor dan sebagainya gitu. Lalu sungai dan laut kotor karena sampah. Jadi dari tema ini kita akan memunculkan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Kalau saya ambil tadi tentang sampah gitu. Nah, ini kemungkinan-kemungkinannya. Lalu kita mulai ketersediaan sumber belajar dan kemungkinan solusinya seperti apa gitu ya. Misalnya dengan mengelola sampah atau menghijaukan lingkungan, lalu di sini upaya melestarikan satwa. Ini bisa dilakukan. Nah, mungkin di PAUD itu bisa digunakan gambar-gambar juga nih biar menarik untuk anak-anak. Ini saya sudah kasih kayak seperti ini ya gambar-gambar gitu ya, nanti bisa dipakai gitu ya pada saat kita menerangkan proyek yang akan kita lakukan gitu ya. Tentunya untuk kita melakukan sebuah proyek, kita harus tahu dulu nih tema proyek yang kita akan lakukan apa, lalu permasalahannya yang akan kita munculkan itu apa gitu ya. Lalu baru kita menyiapkan sumber belajar dan kemungkinan-kemungkinan solusi yang bisa kita lakukan. Oke. Selanjutnya di sini peta konsep, lalu membuat peta konsep. Nah, tujuannya supaya jelas ya, topik yang sudah kita ambil tadi diperjelas gitu ya. Misalnya proyeknya itu tentang memilah sampah gitu. Mengapa sih kita perlu memilah sampah? Perlu tahu, anak-anak perlu tahu. Supaya misalnya tidak mencemari lingkungan gitu. Terus mengurangi polusi udara, mengurangi polusi air juga bisa gitu. Lalu misalnya di sini juga bisa dijelaskan sumber belajarnya apa saja gitu ya. Misalnya media, di sini ada video atau buku yang terkait, narasumber yang terkait, tempat yang bisa dikunjungi gitu ya. Lalu juga perlu pada saat karena kita proyeknya memilah sampah, kita juga perlu tahu sama anak-anak kita juga bisa mengkategorikan jenis sampah seperti apa ya. Jenis sampah misalnya ada organik gitu ya, yang terdiri dari dedaunan, sisa sayur, sisa buah gitu ya. Ini juga anorganik, misalnya seperti plastik, kemasan makanan kayak gitu ya. Di sini juga ada bahan berbahaya. Jadi di breakdown ya jenis-jenis sampahnya gitu ya. Lalu ada kertas, ada residu, dan kita juga bisa lengkapi dengan gambar-gambar gitu ya. Anak-anak PAUD kan suka sekali yang visual ya. Jadi kita juga boleh menambahkan ini. Nah, ini peta konsep seperti ini bisa kita buat bersama-sama dengan anak gitu ya. Kita melibatkan anak juga nih gitu pada saat kita membuat peta konsep. Oke, selanjutnya nah ini langkah-langkah kegiatan proyeknya tadi. Nah, proyeknya tadi kan dipilih ya, memilah sampah proyeknya gitu. Kita pertama tentukan tujuan kegiatan, misalnya contoh
Contoh tujuannya nih seperti ini, misalnya menjaga kebersihan diri, menunjukkan perilaku yang baik dan yang mencerminkan akhlak mulia, lalu mengenali dan memahami informasi, membangun percakapan, menunjukkan rasa ingin tahu, mengembangkan sikap peduli lingkungan, alam, dan sosial, mengembangkan pola pikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Lalu yang kedua, kita juga tentukan durasi kegiatan. Misalnya contohnya bisa 5 hari, proyeknya 5 hari gitu. Boleh juga kurang dari 5 hari, tidak apa-apa gitu. Nah, ini bisa kita tentukan ya di awal. Lalu yang ketiga adalah menentukan alat dan bahan yang diperlukan. Oke, selanjutnya tahap pembelajaran proyek. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap permulaan, lalu yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga adalah tahap penyimpulan. Ya, ini dalam proses pembelajaran proyek di PAUD ada 3. Sederhana ya, permulaan, pengembangan, penyimpulan. Oke, saya akan bahas ini skema pembelajaran proyek dalam pembelajaran PAUD. Mungkin kalau yang sudah belajar tentang kurikulum Merdeka tahu ini ya. Jadi ini tahap permulaannya, tahap pengembangan di sini, tahap penyimpulan. Oke, ini hanya skemanya, nanti bisa dilihat selanjutnya di slide yang nanti juga bisa diperoleh ya. Nanti setelah ini selesai gitu ya, setelah kita selesai boleh mendapatkan slide ini. Oke, saya akan jelaskan tentang tahap pertama, tahap permulaan atau beginning the project. Ya, beginning the project. Nah, di sini merupakan suatu kesempatan nih buat para guru-guru, buat kita gitu ya, di mana kita bisa menggali informasi dari anak. Ini tahap permulaan itu adalah tahap di mana anak juga mendapatkan kesempatan untuk mereka menyampaikan pendapat mereka gitu ya. Sehingga nantinya kita sebagai guru tahu minat anak, menggali informasi sampai sejauh mana pengetahuan anak gitu ya, tentang proyek yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengangkat peristiwa-peristiwa atau isu-isu yang memang ada di sekitar anak begitu. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh guru di sini yang pertama adalah mengobservasi anak gitu ya. Observasi itu berkenaan dengan ide, minat, kebutuhan anak dan kepedulian anak gitu. Lalu di sini yang kedua adalah memetakan tema besar menjadi topik. Jadi kita ada tema tadi kan temanya aku sayang bumi gitu ya. Nah, topiknya itu apa gitu dari situ. Misalnya topiknya ingin misalnya proyeknya memilah sampah gitu boleh. Lalu ini mencari sumber-sumber relevan. Misalnya sumber-sumber relevannya itu bisa berupa misalnya buku atau media-media video lainnya gitu ya, untuk bisa digunakan nantinya untuk dalam tahap permulaan itu ya di proses project based learning ini. Lalu menyiapkan pemantik rasa ingin tahu. Di sini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya gitu ya. Nah, lalu yang kelima adalah memunculkan pertanyaan untuk investigasi. Ini juga boleh. Jadi sama pemantik rasa ingin tahu itu juga sama sebenarnya juga bisa untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan tadi yang dia open-ended questions. Oke. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan pada tahap permulaan ketika guru berusaha untuk memantik ide anak. Oke. Yang pertama, mengamati lingkungan. Ini salah satu cara kita untuk kita boleh memantik ide anak gitu ya, supaya anak-anak ini mulai muncul pemikiran-pemikiran kritis, lalu mereka bisa sampaikan apa pendapat mereka gitu ya. Pertama, mengamati lingkungan di dalam rumah atau sekolah gitu. Jadi ajak anak gitu, misalnya mengamati yang kayak tadi kan proyeknya memilah sampah tuh. Kita bisa ajak gitu anak-anak untuk melihat misalnya sampah yang ada di rumah atau di sekolah misalnya. Lalu ada di mana sih misalnya tempat-tempat sampahnya? Gitu. Mungkin ada di ruang di dapur, mungkin kalau di sekolah mungkin ada di ruang kelas gitu ya. Nah, itu kita bisa tanyakan kepada anak-anak. Lalu misalnya ada berapa jumlah kotak sampahnya gitu ya, bisa juga ditanyakan kepada anak gitu. Jenis-jenisnya apa aja gitu sampah-sampah yang ada di dalam rumah atau di sekolah. Lalu yang kedua, masih temanya memilah sampah, masih proyeknya memilah sampah. Yang kedua adalah mengamati lingkungan luar di sekitar. Di sini guru membangun percakapan dengan nyaman dan menghargai setiap pendapat anak, gitu ya. Nah, di sini
anak-anak boleh juga nih diajak keluar gitu. Coba anak-anak, coba perhatikan gitu sampah-sampah yang ada di luar, yang ada di sekitar lingkungan rumah gitu kan. Ada nggak yang masih berserakan gitu kan? Kalau yang berserakan itu mengapa ya kok bisa banyak berserakan gitu? Kita bisa tanya itu kepada anak-anak kita gitu. Nah, di sini tujuannya adalah guru itu dapat menggali eh, pemikiran anak gitu ya, menggali ide-ide yang ada gitu ya, sehingga anak kita jadi tahu gitu melalui percakapan yang kita bangun, anak itu tuh bisa memberikan alasan gitu ya, kenapa kok banyak sampah yang berserakan gitu ya. Jadi kita bisa tahu di situ pemahaman anak-anak juga. Nah, lalu berikutnya menggunakan media berupa buku cerita atau video yang berkaitan dengan proyeknya. Kalau tadi proyeknya memilah sampah, kita bisa gunakan tuh misalnya kayak buku-buku cerita misalnya tentang pengolahan sampah atau misalnya jenis-jenis sampah. Ya, media yang kita gunakan itu harus media yang dapat membangun pemahaman anak gitu ya, yang dapat bukan cuma sekedar wah lucu-lucu atau mungkin apa gitu ya, tapi harus yang media yang benar-benar bagus ya, media benar-benar yang bisa membangun pemahaman anak dan membentuk sikap nanti di mana anak itu jadi lebih aware dengan lingkungan sekitar. Kalau memang proyeknya itu yang berhubungan dengan memilah sampah. Seperti itu. Oke. Miss Dewi, ya, Ya, sorry. Ini sebenarnya waktunya Miss Dewi udah habis nih, harus pindah ke Miss Yuni nih. ya, Gimana? bisa kasih waktu mungkin sekitar 3 menit lagi, Bu. Sebentar lagi Oke, selesai. Oke. Makasih siap. Bu Yuni, makasih Bu Arlita. Oke, yang kedua adalah tahap pengembangan developing the project. Nah, di sini adalah yang pertama adalah proses pendampingan investigasi yang dilakukan oleh guru dan anak. Jadi guru itu memang harus mendampingin anak ya dalam proses investigasi, khususnya yang di PAUD. Lalu yang kedua adalah memberikan dukungan fasilitas dan adanya dokumentasi proses kegiatan. Dokumentasi ini bisa pengambilan foto atau video gitu ya dari proses kegiatan dari yang pertama, pertengahan sampai yang akhir ya nantinya. Nah, di sini bisa dilakukan oleh guru ya. Guru boleh menyediakan dukungan fasilitas. Nah, jadi bisa diingat bahwa pada project based learning ini bukan hanya produk saja nanti yang akan dihasilkan di akhir, tapi juga menekankan pada proses ya. Jadi bukan wah bagus atau tidaknya produk yang dihasilkan nantinya oleh anak-anak gitu ya, karena project tadi, tapi juga menekankan kepada proses. Oke, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru pada tahap pengembangan. Yang pertama mendengarkan dan mengobservasi anak gitu ya. Lalu memberikan kesempatan kepada anak gitu ya. Dan ini kegiatan belajar yang menyenangkan tentunya, menantang dan aman, lalu menyelidiki masalah guna mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang nantinya kita masukkan ke dalam proyek, lalu memfasilitasi kebutuhan anak dalam pengembangan proyek. Dan yang terakhir mendokumentasikan proses kegiatan, perkembangan, dan karya anak. Nah, ini contoh kegiatan pengembangan, misalnya di hari pertama mengumpulkan sampah, lalu sampahnya bisa organik, anorganik. Kegiatan hari keduanya bisa menjadi detektif sampah. Kegiatan ketiganya kunjungan ke bank sampah atau tempat daur ulang sampah. Lalu yang keempat membuat tempat sampah organik dan anorganik. Boleh. Nah, ini tahap penyimpulan. Di tahap penyimpulan ada refleksi, ada keberlanjutan proyek dan dalam kehidupan sehari-hari, ada penyampaian temuan-temuan anak, lalu ada diskusi atas temuan-temuan anak. Nah, refleksi ini nanti kita boleh merefleksi apa sih yang menjadi hambatan gitu ya pada proyek ini gitu, sehingga nanti pada proyek selanjutnya kita bisa mengatasi hambatan tersebut gitu. Lalu pastikan bahwa ada keberlanjutan proyek dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak bisa menerapkan pengetahuan baru yang anak sudah dapatkan gitu ya. Nah, oke, ini hal-halnya yang bisa diperhatikan. Pelaksanaan setiap proyek butuh kesabaran, ketekunan, dan kreativitas. Lalu berikan kesempatan kepada anak difasilitasi untuk membangun pengetahuannya sendiri. Proyek tidak harus berlangsung terus-menerus sepanjang waktu. Anak dapat bermain bebas agar dapat mengembangkan eksplorasi dan perhatikan minat, kebutuhan, dan tahap perkembangan anak sehingga anak dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Oke, ini quote terakhir. The wider the range of possibility we offer children,
the more intense will be their motivations and the richer their experience. Jadi semakin luas kemungkinan kita memberikan yang kita tawarkan untuk anak-anak belajar, maka akan semakin kuat motivasi mereka dan akan semakin kaya pengalaman-pengalaman anak. We must widen the range of topics and goals, the types of situations we offer, and their degree of structure, the kinds and combinations of resources and materials, and possible interaction with things, peers, and adults. Jadi kita juga harus memperluas gitu ya jangkauan topik, tujuan gitu ya, situasi-situasi yang kita bisa tawarkan kepada anak gitu ya, dan kombinasi-kombinasi inovasi-inovasi kreativitas dari sumber-sumber dan material yang bisa kita gunakan, termasuk juga interaksi anak yang bisa anak lakukan dengan teman sebaya maupun dengan guru ya, orang dewasa, guru maupun orang tua. Oke, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Ini referensi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Oke, nanti ini ada untuk Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Miss Dewi. Untuk presentasinya saya harus ingat untuk menoleh ke sebelah kiri kata kamera ya dari sini. Ya, Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan menuliskan di kolom chat. Tapi jangan lupa tuliskan ini pertanyaan untuk siapa, untuk Ibu Dewi Sartika atau untuk Ibu Yuniarti ya. Sudah ada sih pertanyaan yang masuk, tapi kita keep dulu ya untuk nanti waktu Q&A. Sekarang saya mau persilakan Miss Yuni untuk bisa mulai presentasinya. Silakan Miss Yuni. Oke, terima kasih ya Bu Erlita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja. Saya akan share PowerPoint saya. Seperti yang dibilang tadi, saya adalah kepala sekolah di saya di kepala sekolah di Sekolah Pelita Harapan. Jadi yang kami lakukan adalah selama ini inquiry based learning. Memang kalau dilihat judulnya berbeda ya. Project based learning dengan inquiry based learning, tetapi inquiry atau investigasi itu juga sangat ada di dalam project based learning seperti yang tadi dibilang oleh Ibu Dewi. Oke, kita mulai saja ya. Jadi yang kami gunakan itu adalah inquiry cycle atau inquiry phase yang diberikan oleh Kath Murdoch. Nanti saya akan bagikan PDF-nya kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa melihat ini apa saja sih fase-fase dari sebuah inquiry atau investigasi. Jadi di sini kami ada tuningan sampai dengan taking action. Di dalamnya juga ada refleksi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Kemudian dalam yang akan saya bagikan adalah sebuah contoh yang dilakukan oleh kelas Kindi 2 kami, yang Kindi 2 itu ada di level 4-5 tahun. Dan kami sudah melakukannya memang kalau inquiry cycle sudah kami lakukan cukup lama. Sekarang ini PBL, Project Based Learning, yang sekarang sudah mulai digaungkan oleh pemerintah, itu sangat overlap ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bandingkan nanti pada saat pelaksanaannya, Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa ternyata itu banyak sekali sebenarnya yang menumpuk yang sama antara PBL dengan inquiry based learning. Oke, selanjutnya beberapa pertimbangan pada saat kita melakukan persiapan ya untuk sebuah inquiry based learning atau sebuah unit inquiry based learning atau PBL dalam PAUD. Yaitu pertama yang kita perlukan adalah pengalaman anak, karena sangat terbatas. Kemudian penguasaan bahasa mereka yang juga masih terbatas. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah internasional, jadi banyak dari mereka yang belum mengenal bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Kemudian keterampilan yang juga masih sangat terbatas. Tapi juga salah satu yang sudah disebut Ibu Dewi tadi adalah kita memberikan suatu pengalaman atau unit yang relevan dengan dan berarti buat anak tersebut. Nah, untuk tahap permulaan, tadi kan adalah tahap pertama adalah tahap permulaannya. Dalam tahap permulaan itu, yang pertama kita lakukan adalah menentukan topiknya terlebih dahulu. Dalam kurikulum yang kami ikuti, ada tema besar yang diberikan. Yang tema biasanya yang pertama dilakukan di level Kindi atau di level taman kanak-kanak, itulah adalah tema-tema yang mengenal diri sendiri. Dan maka dari itulah biasanya yang kami gunakan di unit-unit pertama. Who we are, itu adalah tema besar kami. Kemudian ada ide sentralnya. Ide sentralnya adalah family relationship affect our hubungan keluarga mempengaruhi identitas kita. Jadi ide sentral ini adalah
juga akan kami gunakan sebagai learning outcome. Apakah anak nanti di akhir sebuah unit mengerti ide sentral ini atau mereka memahami, ya, pemahamannya tentu saja akan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, dalam central ID ini kan besar ya, dan perlu dikerucutkan lagi. Oleh karena itu kita mengidentifikasi 3 konsep besar yang akan ada dalam unit tersebut. Pertama adalah tanggung jawab, fungsi, kemudian perspektif. Sebagai satu batasan yang kami lakukan, satu unit itu panjangnya 9 sampai 10 minggu. Selama 9 sampai 10 minggu itu kami masih mengadakan pelajaran lain, contohnya matematika, Inggris, bahasa, semua masih berjalan, tapi sebisa mungkin terkait dengan unit yang ada. Unit ini sendiri kami berikan dalam sebuah subjek atau mata pelajaran yang kami sebut unit of inquiry, atau mungkin nanti di sekolah Bapak Ibu bisa sebagai waktu berproyek atau apa gitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti di kurikulum mereka ada sendiri. Tapi tetap yang lain-lain ini, subjek yang lain ini terhubung sekali dengan tema besar yang ada. Oke, nah saya tunjukkan beberapa contoh kegiatan mereka ya. Pada saat tahap permulaan, itu saya sebut sebagai tuning in. Tadi kan itu adalah tahap di mana anak tuh berusaha dibangkitkan curiosity-nya, dan tahap di mana guru-guru tuh mencari pengalaman yang sama. Karena anak kan bisa saja ya, karena ini tentang keluarga, bisa saja satu keluarga dengan keluarga lain itu beda. Ada yang mungkin ada papanya, kemudian ada papa dan mama, kemudian ada juga yang tidak ada mamanya, hanya papanya saja. Nah, itu nanti akan dicoba untuk disamakan. Tuningin di sini bisa kita lihat, ini salah satu di boardnya ya. Anak-anak diminta untuk membawa foto keluarga, kemudian mereka diminta untuk membawa, setiap anak itu, ini gurunya yang mengerjakan, diminta untuk membawa foto keluarga, juga dikaitkan dengan asal mereka. Kemudian ini, nah ini yang kami sebut, ini yang dijelaskan oleh gurunya. Jadi pada minggu itu, setiap anak itu diminta untuk share tentang keluarganya, siapa aja sih yang ada di dalam keluarganya. Kemudian di situ juga dikaitkan dengan skill-skill lain, public speaking, kemudian active listening, itu kan salah satu skill 21st century tadi yang dibilang oleh Ibu Dewi ya. Terus kemudian bagaimana bertanya, karena anak umur segini belum bisa bertanya. Kalau Ibu pernah melihat, mereka biasanya menunjuk nih, sedikit yang sudah bisa punya skill bertanya. Nah, kemudian salah satu yang kami pikirkan juga, jadi ini adalah beberapa aktivitas yang kami lakukan pada saat tahap permulaan, membawa foto keluarga, kemudian diskusi tentang keluarga dalam bahasa Indonesia dan Inggris, kemudian membaca banyak cerita yang berhubungan dengan topik. Salah satu yang kami temukan adalah di Indonesia ini sulit sekali mencari buku tentang keluarga Kristen, yang ada papa mamanya, kemudian ada anak-anaknya. Kalau Ibu cari di Gramedia mungkin ya dalam bahasa Indonesia itu keluarganya biasanya pakai jilbab begitu. Nah, bagaimana dong akhirnya caranya supaya ini kontekstual dengan anak-anak yang masuk ke sekolah Kristen, biasanya kan rata-rata mereka lebih banyak beragama Kristen. Akhirnya ya mereka gurunya sendiri yang membuat membuat bukunya. Mereka mengarang sendiri. Jadi untuk membatasi. Kemudian kalau dan kebetulan kami juga sekolah berbahasa Inggris. Hanya kami coba cari nih di luar sana ada nggak buku-buku tentang keluarga. Dan Bapak Ibu tahu pasti kalau sekarang ini isu LGBTQ. Jadi satu keluarga yang hanya ada papa-papa atau mama-mama itu banyak beredar. Akhirnya bagaimana? Ya itulah yang membuat kami terpaksa membuat resource kami sendiri. Kemudian setelah tahap permulaan, setelah anak-anak mulai terbiasa nih dengan sudah mulai mulai terkait gitu ya, otaknya tuh sudah mulai ngait gitu ya. Nah, kita lanjut ke tahap pengembangan. Di sini ada beberapa, kalau dari sisi inquiry cycle ada beberapa tahap atau ada beberapa fase yang masuk dalam pengembangan. Yang pertama adalah finding out. Di sini di dalam finding out ini tujuannya adalah anak mencari tahu lebih banyak lagi. Apa sih maksud dari sebuah keluarga? Siapa saja yang masuk dalam keluarga kita?
bagaimana keluarga saya dibandingkan dengan keluarga teman saya. Jadi di sini bisa dilihat ya, The Robinson Family ini ada apa saja sih. Dan tentu saja ini kan tidak sesuai dengan culture Indonesia. Ada beberapa yang mungkin tidak punya anjing begitu ya. Nah, kemudian mereka juga ditanya nih, kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat ditanya siapa aja sih yang ada di keluarganya. Di sini di color code ya, dad, mom, brother, sister. Ini sangat efektif pada saat anak-anak mereka melihat, oh rata-rata nih mereka berhasil membuat kesimpulan itu. Oh, everybody semuanya memiliki papa atau mama, atau papa dan mama. Tapi tidak semuanya punya sister, for example, atau tidak semuanya punya brother, atau tidak semuanya ada grandpa atau grandmanya. Hanya dari chart yang sangat sederhana ini bisa kelihatan, gitu ya. Kemudian selain itu mereka juga interview. Untuk melakukan hal ini saja mereka dilatih, Bapak Ibu. Jadi tidak langsung bisa. Mereka dilatih dulu bagaimana bertanya, kemudian apa sih artinya dari setiap gambar ini, dan bagaimana menanyakannya ke mamanya dan kemudian ke papanya. Jadi nanti anak-anak pada saat merecord atau menuliskan jawaban dari papa mama, mereka hanya tinggal circle saja. Papa bersama mamanya itu memasak, mereka akan circle yang ini. Itu membuatnya menjadi mudah ya. Jadi ini sedikit penjelasannya apa yang terjadi dalam finding out. Oke, jadi mereka melakukan interview, kemudian mereka melatihnya terlebih dahulu sebelum betul-betul menginterview anggota keluarganya, dan kemudian mereka juga mengikuti proses drama. Jadi mereka berperilaku atau role play ya. Mereka berpura-pura menjadi seorang anggota keluarga, dan bagaimana setiap anggota keluarga itu bertanggung jawab dalam sebuah keluarga. Nah, ini dia. Jadi ini adalah beberapa contoh kegiatannya ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah pertama tadi yang saya sebutkan, guru memodelkan cara mengajukan pertanyaan. Itu sangat penting. Kemudian ternyata setelah ditemukan ini banyak dari Bapak Ibu guru saya di Taman Kanak-Kanak, similarities and differences itu lebih relevan. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat chart, itu model similarities and differences itu akan lebih masuk ke anak-anak, karena itu mereka lebih mudah melihat diri mereka terus kemudian membandingkan dengan teman-temannya. Mungkin untuk keempat topik yang ada di kurikulum Merdeka, mereka bisa bandingkan tuh pengalaman mereka dengan pengalaman temannya seumpama. Tadi kan contohnya tentang sampah, bagaimana sih di rumah mereka dibandingkan dengan bagaimana di rumah temannya. Itu akan biasanya, kata guru-guru saya nih ya, saya sedikit riset, itu katanya efektif begitu. Nah, termasuk di dalam tahap pengembangan adalah sorting out atau memilah-milah informasi dan kemudian melangkah lebih jauh atau going further. Di sini kita bisa lihat hasil karya anak-anak ya. Ada body cut out, kemudian ada informasi-informasi yang dituliskan anak-anak, dituliskan oleh guru berdasarkan informasi yang diberikan oleh anak. Kemudian di sini anak-anak mengidentifikasi tanggung jawab dari setiap anggota keluarga. Contohnya father di sini ya, dia ngepel, kemudian masak gitu ya. Tapi di situ nanti anak-anak akan melihat bahwa tidak semua keluarga itu papanya ngepel atau masak gitu. Hanya ada keluarga-keluarga tertentu, dan itu melatih mereka untuk membuat kesimpulan yang melatih higher order of thinking skills ya. Jadi kemampuan berpikir tinggi sehingga mereka bisa membuat sintesanya sendiri. Ternyata setiap keluarga itu tidak sama gitu. Ada keluarga yang mamanya yang lebih banyak memasak, atau bahkan mamanya mungkin tidak memasak tapi neninya atau neneknya begitu. Oke, nah ini beberapa aktivitasnya. Jadi untuk sorting out, body cut out untuk sort out information. Murid menentukan informasi akan ditampilkan. Jadi pada saat melakukan hal ini, guru ada di samping anak, kemudian guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian
Tapi sebelumnya mereka juga sudah membahas kira-kira apa saja sih yang perlu masuk dalam body cutout ini. Ada anak-anak yang tidak perlu prompting atau tidak perlu pertanyaan-pertanyaan lanjutan, tapi ada juga yang perlu dibantu satu persatu. Jadi apa yang dikatakan oleh anak kemudian ditulis oleh guru. Kemudian mengidentifikasi asal. Nah ini yang going further-nya ya, karena beberapa pada saat kegiatan tersebut ada beberapa yang mulai mengidentifikasi asal mereka, kemudian umur mereka dan iman mereka. Jadi salah satu kejadian yang menarik pada saat membahas tentang ini adalah salah satu murid kami kan dari Jepang, dan Bapak Ibu tahu bahwa Jepang itu agama utamanya adalah Shinto ya, mereka menyembah Tuhan. Jadi pada saat mereka membahas tentang apa yang mereka lakukan di rumah dalam konteks beribadah, hal ini terkemuka gitu, mencuat. Jadi mereka bilang kami berdoa gitu kan, dan ternyata semuanya berdoa. Terus tapi kepada siapa pada saat ditanya begitu, ada yang bilang kami ada juga yang dari India, kemudian ada yang bilang dengan kepada dewa apa begitu ya. Kemudian kalau Kristen pasti kan kepada Tuhan, tapi yang dari Jepang ini juga bilang kami berdoa kepada matahari begitu. Jadi itu sesuatu yang bisa terjadi karena ada diskusi. Kalau tidak, kalau semua tadi kita ikuti paper and pencil ya pasti mungkin hal ini tidak mengemuka, dan itu justru jadi satu hal yang bisa membawa kita mengikuti misi kita gitu ya, untuk mengabarkan Injil gitu ya. Oke. Jadi ini adalah penjelasannya. Ini saya ambil dari newsletternya mereka. Jadi setiap minggu mereka akan keluarkan newsletter yang menjelaskan apa sih yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan unit tersebut. Di sini dibilang bahwa ada diskusi, akan ada diskusi tentang apa sih yang membuat sebuah keluarga itu sebagai keluarga gitu. Dan kenapa mereka membutuhkan keluarga, apa yang akan terjadi jika tidak ada keluarga, dan apa yang akan mereka lakukan jika untuk memperhatikan keluarga mereka. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan yang di awal ya, ada 3 konsep besar, responsibility, function, dan perspective. Disinilah tadi ya salah satu contohnya itulah kita bisa betul-betul menilai bagaimana anak tuh bisa melihat perspektif. Sorry, ada yang mau bicara? Saya ini populernya Pak masker. Besok tak bawain masker. Oke. Apa lagi ya? How to take care of their family by having. Oke. Jadi mereka juga lebih banyak membahas tentang responsibility-nya. Nah, salah satu cara penilaian yang kami gunakan, karena memang yang namanya project based atau inquiry based itu kan nggak mungkin ya bisa dilihat di paper. Berarti harus banyak melakukan observasi. Nah, penilaiannya ini ada beberapa contoh cara menilai. Jadi guru itu menyediakan checklist. Dari setiap checklist ya, setiap kolom ini ditujukan untuk satu jenis skill atau satu jenis pengetahuan atau pemahaman yang ingin dicari gitu ya. Bisa seperti ini nih Ibu, guru saya ini sudah sampai beberapa kali, artinya anak itu sudah menunjukkan skill yang dimaksud itu beberapa kali berdasarkan observasi. Dan ini adalah anecdotal notes. Jadi ini didapatkan pada saat diskusi. Jadi memang kita harus berpikir juga nih bagaimana cara menentukan, mencari tahu sampai di mana pemahaman mereka. Ini adalah one-on-one tadi juga salah satu cara penilaian yang bagus ya. Jadi Bapak Ibu harus siap nih. Memang pada saat mengaplikasikan project based learning ya berarti sistem penilaian pun harus diubah atau di-adjust supaya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Checklist dan anecdotal notes itu adalah yang terbanyak yang kami gunakan untuk Kindi. Karena mereka sendiri belum bisa menilai diri mereka sendiri ya. Jadi kita lebih banyak ke observasi anak, kemudian menulis dan menceklis apa saja yang mereka sudah lakukan. Nah, sedikit lagi. Kemudian sampailah kita di tahap terakhir, yaitu penyimpulan. Di sini pun di dalam inquiry based learning juga ada yang disebut making conclusions dan taking actions.
Jadi tujuan sebuah pembelajaran itu bukan hanya untuk saat ini saja. Tujuan pembelajaran itu seperti yang tadi Ibu Dewi jelaskan, itu untuk kedepannya. Yang kami harapkan dari murid kami adalah suatu saat mereka akan terus melanjutkan pembelajaran yang mereka mulai di K2 ini tentang keluarga mereka. Dan kami yakin bahwa seiring dengan perkembangan waktu, mereka juga semakin memahami apa sih keluarga dan semakin memahami nuansa dari sebuah keluarga. Jadi making conclusion saat ini karena jadi yang kami lakukan adalah di unit ini adalah kami melakukannya selama term 1. Jadi saat ini Kindi 2 atau TKA ini masih dalam proses membuat konklusi atau membuat kesimpulan, dan ini masih berjalan. Jadi anak terus diminta untuk berdiskusi dan kemudian menghasilkan dan kemudian saling mendengarkan diskusi maupun pemaparan dari teman-temannya. Dan kemudian anak-anak juga didorong nih untuk mengambil aksi. Setelah mereka belajar semua ini, apa yang ingin mereka dapatkan gitu, apa yang ingin mereka lakukan. Nah, untuk K2 memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Inisiasi dari murid tuh masih minimal ya, karena mereka baru belajar. Jadi kami sadar akan hal itu, jadi lebih banyak ke teacher initiated. Tapi kami juga perhatikan juga nih, apa sih yang bisa mereka lakukan yang kira-kira sesuai dengan umurnya. Jadi ini yang kami dapatkan di K2 ya. What can you do to help your family? Atau apa sih yang bisa kamu kontribusikan gitu kepada keluarga? Oke, jadi ini sedikit penjelasannya lagi ya. Jadi students will be given, para murid itu diberi kesempatan untuk beraksi, ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar atau mempelajari saja, tapi mereka juga melakukan sesuatu yang mengaksikan atau mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari. Terus setelah itu culminating activity-nya yang kita lakukan adalah Family Fun Day. Oke, demikian dari saya. Masih ada 3 menit, tapi tidak apa-apa. Saya akhiri saja. Terima kasih sekali sudah mendengarkan. Ini sedikit informasi dari saya. Jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan lanjutan yang mungkin tidak bisa saya jawab saat ini, silahkan saja email ke saya atau hubungi saya di LinkedIn di sini ya. Nanti saya akan bagikan PDF-nya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Miss Yuni untuk penjelasannya. Saya lupa, kameranya di sebelah kiri. Ya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di chat box. Tapi jangan lupa tuliskan pertanyaan untuk siapa, untuk Ibu Dewi Satika atau untuk Ibu Yuni, Miss Dewi atau Miss Yuni, gitu ya. Supaya nanti ketika saya bacakan pertanyaannya bisa langsung tepat sasaran kepada orang yang memang mau ditanya. Gitu. Nah, untuk materi Bapak Ibu semua, semuanya sudah bisa di-download di akun Aknet Anda semua. Step-stepsnya sudah saya bagikan di WA Group lewat PDF ya, ada dokumen PDF. Silahkan kalau misalnya sudah mau dicoba untuk diunduh. Ya, sekarang kita di jam 3:07, kita 3 menit lebih awal dari jadwal seharusnya. Tapi saya pikir kita istirahat dulu sebentar ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ke kamar mandi, ada yang mau minum dulu, mau rehat sebentar, kita screen break sekitar 5 menit, sekarang 15:08. Saya akan jumpai Bapak Ibu semua nanti di tambah 5, di 15:13 ya, jam 3:13 menit. Kita akan ketemu lagi nanti jam 3:13 menit. Silakan kalau mau rehat dulu, boleh off cam, tapi jangan meninggalkan Zoom ya Bapak Ibu, nanti masuknya lagi susah. Gitu. Silakan rehat dulu. FBS menggandakan setiap deposit. Oh ya?
Serius? Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu semua. Kelebihan 1 menit ya, tapi nggak apa-apa lah, kan rehat ya. Oke. Ya, kita mau lanjut lagi. Setelah ini ada rekan saya, Bapak Daniel. Pak Daniel akan menyampaikan beberapa hal, khususnya tentang program-program kami yang kaitannya sama buku. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dengarkan penjelasan dari Pak Daniel. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin saya jarang muncul ya kalau di acaranya Ibu Erlita ini, karena emang ini saya baru diberi waktu sampai berarti nggak lama, cuma 10 menit, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang di awal tadi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ditayangkan video tentang Book for School ya. Book for School, apa itu Book for School? Sebenarnya dari video itu sudah dijelaskan banyak sih, apa itu Book for School, terus tujuannya itu seperti apa. Jadi di sini saya hanya ingin memperjelas saja tentang Book for School atau program baru yang ACSI miliki. Nah, di sini kita sudah lihat di sini di layar Bapak Ibu sekalian ada buku Character Foundation Series. Nah, buku-buku ini yang akan kita gunakan untuk mendonasikan ke sekolah-sekolah atau ke gereja-gereja yang membutuhkan. Jadi menyambut Natal, biasanya Natal, Paskah, atau acara-acara ulang tahun sekolah, biasanya kan sekolah memberikan bantuan atau mungkin berdonasi ke sekolah-sekolah lain yang membutuhkan. Jadi di sini saya mengundang Bapak Ibu sekalian, atau mungkin dari gerejanya atau dari sekolahnya yang berkeinginan ingin berbagi bersama. ACSI milik program Book for School tadi. Book for School kita bagi menjadi 3. Jadi tadi di awal dikatakan 30, 40, 30. Itu maksudnya 30% itu ditanggung sama ACSI, 40% ditanggung oleh pendonasi, dan 30% sisanya akan ditanggung oleh si penerima atau penerima donasi. Dan buku yang kita donasikan seperti Bapak Ibu lihat di sini adalah buku Character Foundation Series. Karena buku ini sangat membantu sekali. Ini dimulai dari TK sampai kelas 6. Jadi kita mau mendidik anak itu diawali mulai dari kecil ya, dari TK. Jadi buku-buku ini sangat baik atau bagus kalau diterapkan, mungkin kalau di daerah-daerah sangat membutuhkan sekali buku-buku ini. Seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tergerak hatinya atau apa ingin mendonasikan, atau mungkin Bapak Ibu melihat ada salah sekolah yang membutuh didonasi, nanti bisa konsultasi atau kita ngobrol lagi kelanjutannya melalui baik itu email, telepon, atau WA, seperti itu. Ya, karena waktu saya nggak panjang, jadi saya mau menjelaskan juga beberapa buku lain lagi. Nah, di sini juga ada satu buku lagi, pendidikan karakter anak beresiko. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu ya. Jadi buku ini bukan membahas tentang anak yang berkebutuhan khusus beresiko, bukan. Tapi buku ini lebih membantu kita untuk menjadi konseling, untuk kita bisa membantu anak-anak kita, baik mungkin anak-anak yang pernah mendapatkan penekanan atau pelecehan seksual, atau anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, di situ kita bisa lihat perubahannya di sekolah itu yang sangat-sangat kelihatan ya. Biasanya anak itu cenderung pendiam, atau anak itu cenderung merasa depresi, ketakutan. Bahkan ada yang pernah kejadian di Jakarta, sampai-sampai dia tidak berani untuk berangkat ke sekolah, datang ke sekolah. Karena dia merasa pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik ya dari orang yang terdekat sekalian, terdekat itu. Nah, buku ini sangat membantu sekali, saya bilang tadi, karena apa? Dalam buku ini ada 4 seri. Di sini
banyak sekali hal-hal atau kasus-kasus yang bisa ditangani menggunakan buku ini. Salah satunya itu mungkin tentang anak-anak jalanan, terus panti asuhan, bahkan anaknya orang kaya sekalipun dia perlu dibantu, bahkan itu beresiko juga. Karena apa? Kalau dia sudah merasa apa-apa selalu tercukupi, apa-apa selalu ada, suatu saat kalau dia tidak ditolong, dia akan menilai bahwa dunia ini sudah berhutang sama dia. Jadi segala sesuatu harus diturutin. Kalau nggak turutin, dia akan berontaknya luar biasa. Di situ kita akan bisa membantu menggunakan buku ini. Enaknya lagi di buku ini, itu sudah ada bahan-bahan apa aja yang harus kita pakai untuk aktivitasnya. Jadi aktivitasnya seperti apa, untuk menolong anak seperti apa. Bahkan ada tokoh Alkitabnya, ada siapa, ada ayat-ayat Alkitab, bahkan ada cerita-cerita Alkitab yang bisa disampaikan dalam kita mendidik anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih ya seperti tadi dia pernah mendapatkan perlakuan kurang baik atau seperti apa. Dan buku ini sudah menyebar ke banyak daerah. Karena dulu kita sempat bekerja sama dengan beberapa organisasi juga dan dicetak cukup banyak. Buku satu ini kita cetak 1000. Karena waktu buku satu ini muncul itu sempat ada kasus di Jakarta yang sudah mencuat yaitu tentang pelecehan seksual. Buku ini muncul, jadi buku ini sangat bagus sekali dan dipakai ke daerah-daerah. Dan kalau saya rasa kalau Bapak Ibu sekalian juga tertarik ingin berbagi, membantu saudara-saudara kita yang di daerah-daerah, mungkin buku ini yang sangat cocok karena buku ini bisa dipakai di sekolah, di gereja, orang tua. Jadi membantu anak-anak untuk konsultasi, untuk konseling seperti itu. Dan buku ini dipakainya usia 8 sampai 15 tahun, jadi SD sampai SMP. Tapi untuk kelanjutannya kita masih punya buku yang untuk SMA-nya. Jadi SMA ya SMP SMA ya 15 sampai 17 tahun. Jadi di sini untuk kelanjutannya anak beresiko tapi yang usianya sudah lebih besar. Nah, itu justru malah yang lebih berbahaya lagi, malah susah untuk diajar ya biasanya ya. Jadi seperti dalam buku kami memiliki buku 100 ide efektif, itu di situ ada kata-kata yang mengatakan bahwa kalau kita membentuk anak kita itu lebih baik dari kecil, seperti kita membentuk tanah liat. Tanah liat itu kalau masih basah, kita mau ubah menjadi apa aja, kita mau jadi seperti apa pasti bisa. Tapi kalau tanah liat itu sudah mengeras, kita tidak akan bisa mengubahnya, bahkan jika memaksakannya maka akan hancur. Sama seperti kita mau mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita di sekolah, jadi mulai dari kecil, dari TK sampai dia menjadi dewasa, tetap kita harus memberikan pendidikan, terutama pendidikan karakter. Jadi di buku yang pertama tadi dan yang kedua ini ada 3 yang diterapkan, yaitu life skill, character, dan biblical. Jadi menurut saya buku ini sangat cocok kalau Bapak Ibu ingin berbagi ke gereja atau sekolah-sekolah yang di daerah-daerah Ibu tahu seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kelanjutannya karena waktu saya nggak panjang, Bapak Ibu bisa nanti melalui Bu Erlita atau bisa melalui email ke ACSI atau melalui WA atau melalui telepon. Kami akan melayani dan kami siap untuk bekerja sama untuk saling berbagi melalui program kami yaitu Book for School. Terima kasih untuk waktunya Ibu Erlita dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyediakan waktu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Daniel untuk info program ya yang sebenarnya cukup menarik ya. Sudah ada 1 sekolah yang mengambil program ini, Bapak Ibu kalau saya boleh tambahkan, karena waktunya masih ada 3 menit sisa. Sudah ada 1 sekolah yang pernah mengambil program ini, jadi setelah mereka mengambil program ini, kami juga CSI pergi ke daerah tersebut untuk berbagi juga. Jadi karena bukunya itu ada trainingnya, kami juga membantu untuk memberikan trainingnya di sana. Gitu. Tapi kalau nanti ada berminat, boleh japri saya. Anda sudah tahu nomor saya ada di WA Group, atau kalau misalnya mau nulis di WA Group juga nggak apa-apa, nanti saya teruskan kepada Pak Daniel.